Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas S1 Akuntansi B izin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai analisis sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan PT Fajar Anugrah Semesta. Boleh di next? Sebelum lanjut ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 5. Yang pertama ada Astri Handayani, yang kedua ada Rafaifa Asila Siagian, yang ketiga ada saya sendiri Nabila Zalfa Khairunisa, selanjutnya ada Syafira Aulia Rahmalita, selanjutnya ada Selma El Isra Rashidin, ada Atika Zafira, dan ada Zaskia Maharani. Boleh di next? Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk latar belakang itu ada siklus pendapatan merupakan proses penting dalam dunia bisnis karena berkaitan langsung dengan arus kas dan operasional perusahaan. PT Fajar Anugrah Semesta atau FAS adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan keamanan kargo dan pos internasional via udara. Melalui wawancara dengan Bapak Dendi sebagai narasumber, diperoleh gambaran mengenai sistem pendapatan di FAS yang dilakukan secara manual dengan aplikasi internal. Nah, laporan ini tuh disusun untuk menggambarkan proses tersebut serta pentingnya sistem pencatatan yang akurat dan terintegrasi dalam mendukung keberlangsungan bisnis. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama, bagaimana sistem informasi pendapatan diterapkan di PT Fajar Anugrah Semesta? Lalu seperti apa siklus pendapatan yang berjalan di perusahaan PT Fajar Anugrah Semesta? Selain itu, apa saja prosedur dan SOP yang diterapkan dalam pengelolaan pendapatan? Dan yang terakhir, bagaimana kelebihan, kekurangan, dan pengendalian internal sistem tersebut memengaruhi efektivitas pendapatan pendapatan? Boleh di next? Sejalan dengan rumusan masalah tadi, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem informasi pendapatan yang digunakan di PT Fajar Anugrah Semesta dan menggambarkan siklus pendapatan yang berlaku dalam proses bisnis perusahaan. Selain itu, mengetahui prosedur dan SOP yang diterapkan dalam pengelolaan pendapatan dan mengevaluasi kelebihan, kekurangan, dan pengendalian internal dari sistem yang digunakan perusahaan. Boleh di next? Baik, untuk selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini. Yang pertama itu untuk menambah literatur mengenai sistem informasi akuntansi pada perusahaan jasa dan juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan juga dosen. Manfaat yang kedua itu dapat memberikan pemahaman nyata terkait siklus pendapatan dan pentingnya pengendalian internal melalui kegiatan observasi langsung. Yang ketiga, dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perusahaan terkait sistem pendapatan yang digunakan serta sebagai dasar perbaikan dan pengembangan sistem. Dan manfaat yang terakhir, itu dapat menyediakan wawasan bagi praktisi tentang pentingnya sistem informasi yang terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik perusahaan jasa. Boleh di next. Baik, untuk yang bab kedua ada profil perusahaan. Boleh di next. Baik, yang pertama ada gambaran umum perusahaan. Jadi, PT Fajar Anugrah Semesta atau PT FAS ini merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2002 dan bergerak dalam bidang jasa pelayanan kargo udara. Fokus utama perusahaan ini adalah beroperasi sebagai regulated agent, yaitu pihak yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan keamanan terhadap barang-barang yang akan dikirim melalui moda transportasi udara. FAS memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjamin kelancaran dan keamanan distribusi barang melalui udara. Dalam menjalankan operasionalnya, PT FAS ini berpusat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan salah satu hub transportasi udara utama yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk kantor pusat yang di mana
dilaksanakannya kegiatan administratif dan juga manajerial itu terletak di The Prominence Building Alam Sutra, Tangerang, yang mana menjadi tempat berlangsungnya perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan juga koordinasi internal. Boleh di next. Selanjutnya ini adalah logo perusahaan PT Fajar Anugrah Semesta. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada visi misi perusahaan. Visinya adalah menjadi sebuah perusahaan yang handal, tanggap, aman, terpercaya, dan berkualitas tinggi, serta dapat memberikan maksimal benefit kepada pelanggan, rekanan, dan bangsa di kawasan Indonesia dan Asia, serta terbaik di bidangnya. Untuk misinya yaitu mengelola perusahaan secara profesional, santun, jujur, berorientasi kepada keamanan dan keselamatan penerbangan, serta menyediakan solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan keselamatan kerja. Boleh di next. Selanjutnya ada struktur perusahaan. PT FAS ini dipimpin oleh Presiden Director yang merupakan pimpinan tertinggi dalam PT FAS yang memiliki tanggung jawab utama terhadap arah strategis perusahaan secara keseluruhan. Lalu di bawah Presiden Director itu ada Unit Internal Quality Control yang secara langsung berada di bawah koordinasi Presiden Director, yang mana unit ini berperan dalam menjamin kepatuhan terhadap standar mutu dan regulasi yang berlaku di sektor jasa kargo udara. Selanjutnya di bawahnya ada Finance and Commercial Director dan juga Operation Director. Kita bahas dari yang Finance and Commercial Director terlebih dahulu. Ini merupakan Direktur Keuangan dan Komersial yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administratif, keuangan, marketing, serta pengelolaan sumber daya internal perusahaan. Di bawah wewenangnya terdapat beberapa divisi. Yang pertama itu ada IT and Administration General Manager. General Manager ini mengelola aspek teknologi informasi dan administrasi umum perusahaan. Lalu General Manager IT ini di bawahnya terdapat lagi IT yang bertugas untuk menangani pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan perangkat lunak internal dan juga pemberian dukungan teknis kepada seluruh divisi. Nah, selain IT ada juga HR and GA Manager yang memiliki tanggung jawab atas fungsi personalia dan pengelolaan fasilitas. Nah, HR and GA Manager ini memiliki beberapa divisi di bawahnya. Yang pertama ada Warehouse Facility Supervisor yang bertugas untuk mengawasi manajemen gudang dan fasilitas penunjang operasional. Dan juga ada Human Resource yang berfokus pada perekrutan, pelatihan, pengembangan karyawan, serta penilaian kerja, dan juga GN Purchasing yang menangani penyediaan fasilitas kerja dan proses pembelian logistik perusahaan. Selain IT General Manager, ada juga divisi marketing yang memiliki fungsi utama dalam mempromosikan layanan perusahaan dan juga menjalin networking dengan klien. Setelah itu ada juga Finance and Accounting General Manager yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan akuntansi secara menyeluruh. Dan di bawah Finance and Accounting General Manager ini terdapat lagi Finance and Accounting Manager yang bertugas untuk memastikan pelaporan keuangan ini berjalan dengan akurat dan juga transparan, serta mengelola arus kas dan proses audit internal. Dan dibagi lagi menjadi dua divisi, yaitu Finance yang berfokus pada penyusunan anggaran, pengelolaan pembiayaan kontrol kas, dan juga divisi accounting yang mengelola pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lalu untuk kegiatan operasional di sisi kanan itu dipimpin oleh Operation Director yang memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan seluruh kegiatan teknis pemeriksaan kargo dan pengelolaan keamanan di lapangan. Nah, di bawah Operation Director itu ada Operation and Security Manager yang bertugas sebagai pengendali operasional harian di lapangan termasuk dalam aspek teknis pemeriksaan barang dan juga pengawasan sistem keamanan. Nah, di bawah Operation and Security Manager ini ada Operation Supervisor yang bertugas untuk mengawasi kegiatan operasional lapangan dan membawahi
beberapa subunit operasional, yaitu ada Fast Campaign, yang mana Fast Campaign ini bertugas untuk melakukan pemeliharaan dan juga perawatan terhadap fasilitas pemeriksaan keamanan kargo seperti alat ETD dan juga mesin X-ray. Setelah itu ada di samping Fast Campaign itu ada Customer Service and Administration yang bertugas untuk melayani kebutuhan pelanggan dan mengelola dokumen pendukung. Nah, di samping Operation Supervisor itu ada Supervisor AFSEC atau AFSEC Team Leader yang memimpin tim AFSEC yang menjalankan pemeriksaan langsung terhadap kargo. Nah, di bawah AFSEC Team Leader ini ada divisi Cargo Acceptance yang melakukan proses penerimaan barang sebelum dikirim, memastikan setiap pengiriman sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Lalu juga ada AFSEC yang merupakan personel keamanan yang memeriksa kargo di awal. Dan AFSEC ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada vehicle operator yang mengoperasikan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung kegiatan di area bandara, dan juga porter and labeling yang bertugas atas proses pelabelan, pemindahan, dan penataan barang. Dan divisi yang terakhir itu ada DG Specialist yang merupakan personel dengan keahlian khusus dalam menangani barang berbahaya atau dangerous goods yang harus diproses sesuai regulasi keselamatan nasional dan internasional. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada landasan teori dari Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Nah, SIA ini berperan penting dalam pencatatan dan penyajian informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Menurut Romney dan Steinberg di tahun 2018, SIA ini mengolah data transaksi menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selain mencatat transaksi, SIA juga mendukung pengendalian internal dan efisiensi operasional. Sistem ini membantu meningkatkan akuntabilitas, mempercepat proses pelaporan, serta meminimalkan kesalahan. Dalam praktiknya, SIA dapat diterapkan secara manual maupun berbasis teknologi. Nah, di PT Fajar Anugrah Semesta atau FAS, pencatatan pendapatan dilakukan melalui aplikasi internal, menunjukkan penerapan SIA yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, selanjutnya ada landasan teori dari sistem informasi pendapatan. Sistem informasi pendapatan merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi yang berfungsi mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi terkait pendapatan perusahaan. Sistem ini mendukung proses bisnis mulai dari pemesanan layanan hingga pencatatan pembayaran. Menurut Romney dan Steinberg juga, siklus pendapatan mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan interaksi pelanggan, termasuk penerbitan invoice dan penerimaan kas. Selain itu, menurut Wilkinson dan lainnya menekankan bahwa sistem ini juga harus menghasilkan informasi yang andal dan mendukung pengendalian internal. Dalam praktiknya, perusahaan seperti PT Fajar Anugrah Semesta menggunakan aplikasi internal untuk mencatat pendapatan secara manual. Meskipun sederhana, sistem ini tetap efektif selama terdokumentasi dan sesuai prinsip akuntansi. Selanjutnya mengenai siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis yang dimulai dari saat perusahaan menerima pesanan dari pelanggan hingga penerimaan pembayaran atas penjualan tersebut. Dalam konteks akuntansi, siklus pendapatan meliputi proses pencatatan transaksi penjualan, penagihan, penerimaan kas, hingga pelaporan pendapatan. Siklus ini merupakan bagian penting dalam sistem informasi akuntansi karena mencerminkan bagaimana perusahaan memperoleh arus kas dari aktivitas operasional utamanya, yaitu penjualan barang atau jasa. Siklus pendapatan diselenggarakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi penjualan dan penerimaan kas perusahaan dicatat secara akurat, tepat waktu, dan sesuai prosedur. Penerapan siklus pendapatan yang baik memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan, yaitu tersedianya informasi keuangan yang andal untuk kebutuhan evaluasi dan perencanaan, serta terbentuknya struktur kontrol yang dapat mencegah kesalahan dan penyimpangan dalam proses pencatatan pendapatan. Boleh di next?
Selanjutnya, metodologi penelitian. Boleh di next. Penelitian kami ini menggunakan metode observasi partisipatif pasif, di mana kami sebagai peneliti mengamati proses yang terjadi tanpa ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional. Selain observasi, dilakukan juga wawancara sebagai metode utama untuk memperoleh informasi mendalam. Untuk waktu dan tempatnya, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 secara daring melalui platform Zoom Meeting. Boleh di next. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Objek dari penelitian kami adalah Bapak Dendi selaku pihak dari manajer finance dan accounting di PT FAS. Lalu instrumen observasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi. Pedoman wawancara disusun dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka yang mengarahkan informasi tentang sistem informasi, prosedur, serta pengendalian internal. Boleh di next. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode, yaitu wawancara, observasi, yaitu pengamatan terhadap alur kerja, prosedur, dan sistem yang dijalankan, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya sendiri, data dianalis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan informasi dari hasil wawancara dan observasi. Kemudian menjelaskan hubungan antar bagian dalam sistem pendapatan yang diamati. Data yang terkumpul dibandingkan dengan teori yang relevan untuk menarik kesimpulan. Boleh di next? Selanjutnya, kita move ke pembahasan. Boleh di next? Baik, selanjutnya adalah flowchart PT Fajar Anugerah Semesta atau PT FAS dengan sistem lama. Proses dimulai ketika seorang pelanggan datang ke PT FAS untuk mengirimkan barang. Barang tersebut harus sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditetapkan. Pelanggan datang langsung ke gudang PT FAS. Kemudian, pelanggan menyerahkan spesifikasi barang yang akan dikirim kepada petugas. Setelah itu, petugas keamanan atau AFSEC melakukan pengecekan terhadap barang tersebut untuk memastikan bahwa barang memenuhi kriteria kelayakan pengiriman. Jika barang tidak layak, maka proses dihentikan dan barang tersebut dikembalikan kepada pelanggan. Namun, jika barangnya layak, maka proses akan berlanjut ke bagian admin gudang. Admin gudang akan melakukan pencatatan order secara manual ke dalam sistem kargo atau kargo system, yang kemudian barang tersebut akan dikirim ke gudang maskapai. Di gudang maskapai, mereka akan menerima barang dari admin gudang untuk dilakukan pengiriman. Setelah pengiriman selesai, maka order dari pelanggan pun selesai juga. Kemudian, proses berlanjut ke admin gudang. Admin gudang akan mencetak invoice. Setelah invoice itu tercetak, maka invoice tersebut diserahkan ke pelanggan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran secara non-tunai. Dan setelah pembayaran dilakukan, pelanggan akan menuju ke bagian kasir. Di bagian kasir, pembayaran diverifikasi dan bukti pembayaran dicetak. Setelah verifikasi dan cetak bukti pembayaran, maka admin gudang pun akan melakukan update status pembayaran pada kargo sistem. Status tersebut akan menjadi lunas. Kembali lagi ke proses yang ada di kasir, setelah kasir melakukan verifikasi dan cetak bukti pembayaran, maka kasir akan melakukan rekapitulasi penjualan dan mencatat hasil rekap tersebut. Data rekapitulasi kemudian dikirim ke bagian accounting. Bagian accounting kemudian melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku besar atau ledger. Lalu menyusun laporan penjualan berdasarkan rekap data yang telah diterima. Laporan penjual ini kemudian diserahkan kepada owner perusahaan. Setelah laporan penjualan diterima oleh pihak owner, laporan tersebut menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Boleh di next. Setelah membahas mengenai flowchart, selanjutnya adalah prosedur siklus pendapatan PT FAS berdasarkan sistem lama.
Prosedur siklus pendapatan pada PT FAS merupakan serangkaian tahapan yang dijalankan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan secara rutin. Setiap tahapan dalam siklus ini disusun secara sistematis dan berfungsi sebagai bagian dari mekanisme kontrol internal perusahaan dalam memastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh tercatat secara akurat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun prosedur siklus pendapatan PT FAS sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan order atau sales order. Jadi sesuai dengan kegiatan operasional dari PT FAS sendiri yang bergerak di bidang jasa pengiriman, prosedur penerimaan order barang memiliki karakteristik tersendiri, di mana pelanggan akan datang langsung ke gudang operasional PT FAS dengan membawa spesifikasi pengiriman secara lengkap dan tepat. Hal ini disebabkan oleh sifat jasa yang ditawarkan oleh PT FAS, di mana layanan pengiriman dilakukan berdasarkan rujukan langsung dari pihak maskapai penerbangan atau airlines. Dengan demikian, proses awal dalam siklus pendapatan dimulai dengan komunikasi tatap muka dan serah terima dokumen fisik di lokasi gudang, bukan melalui sistem pemesanan daring. Boleh di next? Nah, kemudian ada pencatatan order. Jadi setelah proses penerimaan order barang dilakukan secara langsung di gudang, tahap selanjutnya adalah pencatatan order oleh pihak internal perusahaan. Jadi berdasarkan hasil observasi kami, diketahui bahwa pencatatan order masih dilakukan secara manual menggunakan media internal yang bersifat semi-digital. Sistem pencatatan yang digunakan dapat dikategorikan sebagai sistem buatan sendiri atau handmade system, atau bisa juga disebut sebagai sistem berbasis desktop lokal yang belum terintegrasi secara penuh. Dalam PT FAS, sistem tersebut dinamakan cargo system. Nah, meskipun belum sepenuhnya digital, sistem ini tuh memiliki fitur ekspor data ke dalam format Excel, sehingga memungkinkan data order diolah atau digunakan lebih lanjut untuk keperluan administratif dan pelaporan. Dokumen yang dihasilkan dari sistem ini dapat berupa bukti tanda terima barang ke pelanggan, invoice, faktur, maupun kwitansi pembayaran. Jadi balik lagi tergantung pada kebutuhan transaksi mereka. Kemudian, dalam proses pencatatan data order barang di PT FAS tidak dilakukan oleh bagian keuangan, melainkan oleh staf khusus yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan order, yaitu staf admin atau sering juga disebut sebagai staf CSD. Staf CSD ini bertugas mencatat spesifikasi pengiriman yang diterima dari pelanggan dan memastikan bahwa dokumen yang diperlukan tersedia secara lengkap, akurat, sebelum proses pengiriman dilanjutkan. Selanjutnya ada penagihan dan pembayaran. Jadi, dalam prosedur penagihan dan pembayaran siklus pendapatan PT FAS, sistem pembayaran yang diterapkan bersifat postpaid, yaitu pelanggan melakukan pembayaran setelah layanan pengiriman selesai dilakukan. Begitu proses pengiriman selesai dan bukti tanda terima barang diterbitkan, pelanggan diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran di kasir sebagai bagian dari kontrol internal terhadap pengeluaran barang dari gudang. Metode yang digunakan PT FAS untuk menerima pembayaran dari pelanggan meliputi pembayaran transfer bank melalui kanal elektronik seperti ATM, mobile banking, maupun penggunaan mesin EDC atau electronic data capture yang tersedia di tempat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pencatatan penerimaan order barang masih bersifat semi manual, prosedur pembayaran sudah didukung oleh penggunaan teknologi perbankan elektronik yang memudahkan transaksi dan meningkatkan efisiensi. Nah, setelah jasa telah diselesaikan, PT FAS akan langsung menerbitkan invoice sebagai alat bukti tagihan kepada pelanggan. Invoice ini dilampirkan bersama dokumen tanda terima barang dan diserahkan kepada pelanggan untuk kemudian dibawa ke bagian kasir. Di kasir, setelah pembayaran diterima, pelanggan akan mendapatkan kwitansi resmi sebagai bukti pembayaran. Kwitansi ini biasanya sudah distempel dan diberi tanda lunas oleh pihak kasir sebagai bentuk otorisasi internal. Nah, hanya setelah seluruh proses pembayaran selesai dan bukti lunas dikonfirmasi, barang yang telah diterima sebelumnya dapat dirilis atau dikeluarkan dari gudang untuk proses selanjutnya. Prosedur ini menunjukkan bahwa meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem informasi berbasis ERP, telah memiliki mekanisme pengendalian internal yang cukup baik
melalui tahapan-tahapan verifikasi manual tersebut. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada pencatatan transaksi pembayaran. Jadi, setelah pembayaran diterima dari pelanggan, tahap selanjutnya adalah pencatatan transaksi ke dalam sistem internal perusahaan. Pencatatan transaksi di PT FAS masih dilakukan secara manual melalui sistem internal bernama Cargo System. Sistem ini belum terintegrasi secara otomatis dengan modul keuangan atau akuntansi, sehingga pencatatan pembayaran dilakukan dalam dua tahap yang berbeda. Tahap pertama adalah pencatatan status pembayaran di dalam Cargo System oleh staf terkait. Dalam sistem tersebut tersedia fitur untuk menandai apakah transaksi sudah dibayar atau belum. Bukti pembayaran seperti kwitansi akan diberi keterangan lunas secara manual berdasarkan hasil pembayaran aktual yang dilakukan pelanggan. Informasi ini berfungsi sebagai kontrol internal untuk memastikan bahwa tidak ada barang yang dirilis tanpa pembayaran yang sah. Nah, tahap yang kedua, pencatatan ke dalam sistem akuntansi atau pembukuan yang biasa kita sebut sebagai ledger. Nah, tahap kedua ini dilakukan oleh pihak accounting. Pencatatan ini juga dilakukan secara manual, terpisah dari Cargo System. Dengan demikian, proses pencatatan transaksi pembayaran PT FAS melibatkan kerja ganda atau dua kali pencatatan, yaitu yang pertama untuk kebutuhan profesional di Cargo System dan satu lagi untuk pelaporan keuangan. Kondisi ini mencerminkan adanya keterpisahan antara sistem operasional dan sistem akuntansi yang digunakan oleh PT FAS. Meskipun metode ini memungkinkan proses rekonsiliasi manual antar sistem, hal ini tersebut juga menimbulkan potensi inefisiensi, kesalahan pencatatan, serta keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Namun, di sisi lain, sistem ini memberikan fleksibilitas bagi tim accounting untuk melakukan verifikasi lebih sebelum data dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya, tahap yang kelima itu pelaporan hasil penjualan. Nah, pelaporan penjualan di PT FAS dilakukan secara bulanan dan disusun oleh unit accounting perusahaan. Laporan ini berfungsi sebagai rangkuman dari seluruh transaksi penjualan jasa pengiriman yang telah terjadi dalam satu periode operasional, serta menjadi dasar untuk evaluasi dan pengambilan keputusan strategis para manajemen. Laporan penjualan tersebut disampaikan langsung kepada owner atau direksi, mengingat PT FAS merupakan perusahaan swasta yang dikelola secara langsung oleh jajaran manajemen inti. Format laporan umumnya masih disusun dalam bentuk Excel, menyesuaikan dengan sistem pencatatan sebelumnya yang bersifat semi manual dan belum terintegrasi secara otomatis. Evaluasi terhadap laporan penjualan ini menjadi aspek yang sangat penting dalam proses manajerial perusahaan. Owner maupun direksi secara aktif menelaah laporan tersebut untuk mengukur performa penjualan dalam periode tertentu. Bila kinerja penjualan dinilai baik, maka strategi yang ada akan dipertahankan. Jadi, para pihak owner maupun direksi secara aktif menelaah laporan tersebut untuk mengukur performa penjualan dalam periode tertentu. Bila kinerja penjualan dinilai baik, maka strategi akan dipertahankan. Sebaliknya, jika laporan menunjukkan penurunan atau hasil yang tidak sesuai target, maka akan segera diambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan keberlangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya adalah tahap yang terakhir. Boleh di next slide-nya? Nah, selanjutnya adalah tahap terakhir dalam prosedur siklus pendapatan PT FAS, yaitu pengembalian barang dan komplain pelanggan. Dalam proses operasional PT FAS, risiko terkait kerusakan, keterlambatan, atau kehilangan barang sangat minim terjadi. Bahkan hingga saat ini perusahaan belum pernah menerima komplain dari pelanggan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik layanan PT FAS yang berfokus pada pengiriman rush, yaitu barang-barang yang dikirim secara cepat dengan standar keamanan dan penanganan yang khusus. Sejak awal proses, pengelolaan barang dilakukan dengan prosedur pemeriksaan yang ketat. Barang yang diterima akan dicek secara fisik di depan pelanggan dengan mencocokkan data pada dokumen atau packing list terhadap kondisi aktual barang. Pemeriksaan mencakup kelengkapan, kerusakan, dan kesesuaian isi. Setelah itu, barang menjalani proses screening, dilanjutkan dengan labeling menggunakan identitas produk milik PT FAS sebelum dikirimkan.
Prosedur yang sistematis dan detail ini menjadi bentuk pengendalian internal yang efektif dalam mencegah potensi keluhan dari pelanggan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit mengenai adanya sistem kompensasi atau asuransi, kecilnya jumlah keluhan menunjukkan bahwa PT FAS telah berhasil menjaga kualitas layanan dan kepuasan pelanggan melalui proses standar yang telah ditetapkan. Boleh di next? Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk di standar operasional prosedur atau SOP perusahaan yang sedang dijalani oleh PT FAS ini. Dan mengapa SOP ini begitu penting untuk PT FAS? Yang pertama, karena PT FAS ini merupakan garda terdepan keamanan, yaitu pertahanan pertama dalam mencegah barang-barang terlarang atau berbahaya masuk ke dalam rantai pasok kargo dan juga pos udara internasional. Selanjutnya yang kedua, karena PT FAS ini sektor dengan ketelitian dan kepatuhan yang ekstrim. Industri penerbangan menuntut akurasi dan juga kepatuhan tanpa kompromi terhadap regulasi keamanan. SOP ini juga memastikan konsistensi dan efektivitas dalam setiap proses pemeriksaan. Selanjutnya yang ketiga, SOP itu bukan hanya sebuah panduan tetapi juga fondasi utama yang integritas dan juga keamanan pengiriman. Next. PT FAS ini memiliki pilar utama yang menopang standar operasional prosedur, yaitu dari yang pertama ICAO atau International Civil Aviation Organization, organisasi penerbangan sipil internasional yang menetapkan standar dan juga rekomendasi global untuk keselamatan dan juga keamanan penerbangan. Yang kedua, yaitu DGCA atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yaitu otoritas penerbangan sipil di Indonesia yang mengadaptasi dan menerapkan standar ICAO dalam regulasi nasional. Selanjutnya, ada 3 alat yang digunakan demi keberlangsungan SOP ini, yaitu X-ray. Kegunaan dari mesin X-ray ini yaitu untuk memindai isi kargo dan pos tanpa perlu membukanya. Alat ini juga mampu menampilkan gambar internal barang dan juga memungkinkan operator untuk mengidentifikasi objek-objek mencurigakan, seperti senjata, bahan peledak, narkotika, atau barang-barang terlarang yang berdasarkan bentuk, kepadatan, dan juga komposisi materialnya. Yang kedua, ada mesin detektor peledak. Alat ini dirancang khusus untuk mendeteksi jejak atau uap dari berbagai jenis bahan peledak yang ada. Dan yang terakhir ada walk-through metal detector. Manfaatnya ini lebih sering digunakan untuk pemeriksaan personel dalam konteks kargo dan digunakan di area tertentu di mana personel yang menangani kargo perlu diperiksa sebelum memasuki zona keamanan tinggi. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan sistem. Untuk kelebihan yaitu salah satu keunggulan utama yang dimiliki PT FAS adalah adanya inisiatif internal untuk mengembangkan cargo system. Nah, aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan transaksi dan aktivitas keamanan kargo yang menjadi inti dari layanan perusahaan. Meskipun belum sepenuhnya otomatis atau terintegrasi, keberadaan sistem ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah memiliki kesadaran digitalisasi dan mulai mengambil langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi. Di next. Nah, cargo system juga memungkinkan karyawan untuk menginput informasi secara lebih rapi, terdokumentasi, dan tersimpan dalam basis data digital yang lebih mudah dilacak dibandingkan pencatatan manual. Selain itu, penggunaan sistem manual di beberapa bagian proses operasional juga masih dinilai relevan, terutama dalam hal pengawasan langsung terhadap aktivitas lapangan. Dalam industri keamanan udara, di mana ketelitian dan kehati-hatian menjadi prioritas. Pencatatan manual juga terkadang membantu pengguna untuk lebih teliti dan sadar terhadap tanggung jawab setiap langkah. The next. Oke, masuk ke kekurangan. Sistem yang digunakan saat ini juga memiliki jumlah kekurangan yang signifikan, yaitu yang berpotensi menghambat kelancaran dan keakuratan operasional perusahaan. Salah satu permasalahan utama adalah sistem yang belum terintegrasi secara menyeluruh.
Nah, cargo system hanya mencakup bagian proses, sedangkan data dari berbagai departemen lainnya masih dicatat secara terpisah dan tidak saling terkoneksi. Akibatnya, proses komunikasi dan pengolahan data antar bagian menjadi terhambat, yang pada akhirnya dapat memperlambat respons terhadap potensi ancaman keamanan atau penyimpangan prosedur. Boleh di next? Nah, selain itu, sistem yang belum berjalan secara real-time juga menjadi kelemahan utama. Dalam industri keamanan udara, kecepatan dan kecepatan informasi sangat krusial. Ketika data tidak diperbarui secara langsung, maka risiko terjadinya kesalahan koordinasi meningkat, terutama dalam penanganan barang beresiko tinggi, pergerakan logistik bandara, atau jadwal pengawasan keamanan. Boleh di next? Kekurangan lain yang menonjol adalah kesulitan dalam proses audit dan pelacakan data historis, karena sebagian besar informasi masih dicatat secara manual dan tersebar dalam berbagai format. Proses pemeriksaan internal atau eksternal menjadi tidak efisien. Dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi keamanan penerbangan sipil dan audit dari otoritas nasional maupun internasional, kondisi ini bisa menjadi hambatan serius dan bahkan berdampak pada reputasi perusahaan. Boleh next? Baik, selanjutnya adalah pengendalian internal perusahaan. Yang pertama ada otorisasi transaksi dan juga kegiatan yang memadai. Perusahaan melakukan pengendalian ini dengan cara barang hanya dikeluarkan setelah pembayaran dikonfirmasi dan juga kwitansi distempel lunas. Kemudian invoice untuk pembayaran diterbitkan sebagai dokumen untuk proses otorisasi. Kemudian barang yang tidak lolos standar keamanan tidak akan dikirim meskipun barang tersebut dari pelanggan VIP. Semua transaksi harus disetujui dulu oleh pihak berwenang sebelum dilanjutkan ke pihak selanjutnya. Boleh di next? Kemudian yang kedua adalah pembagian tugas. Perusahaan melakukan pengendalian internal ini dengan cara pencatatan order di awal itu dilakukan oleh staf CSD, bukan bagian keuangan. Kemudian pembayaran ini dicatat oleh dua pihak. Yang pertama adalah oleh staf terkait di cargo system, kemudian di bagian akuntansi akan mencatat secara manual di ledger. Nah, proses ini itu mencegah adanya penyalahgunaan wewenang. Boleh di next. Yang ketiga adalah desain dan penggunaan dokumen yang memadai. Perusahaan melakukan pengendalian internal ini dengan cara sistem kargo ini akan menghasilkan dokumen berupa bukti tanda terima, invoice, dan juga kwitansi. Nah, data dari sistem ini dapat diekspor ke Excel untuk pelaporan nantinya. Laporan penjualan ini akan disusun bulanan oleh bagian akuntansi dan digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Boleh di next. Kemudian yang keempat adalah penjagaan aset yang memadai. Perusahaan melakukan pengendalian ini dengan cara barang hanya dapat dirilis setelah pembayaran lunas terverifikasi. Kemudian pemeriksaan fisik barang ini dilakukan langsung di depan pelanggan. Kemudian dokumen seperti packing list akan dicek sebelum pengiriman. Dan yang terakhir menggunakan transfer bank ataupun mesin edisi untuk mengurangi risiko uang tunai. Boleh di next? Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan independen atas kinerja. Nah, perusahaan melakukan pengendalian internal ini dengan cara laporan penjualan bulanan itu akan dilaporkan ke owner atau direksi. Kemudian ini digunakan untuk evaluasi pencapaian dan juga strategi. Kemudian terdapat juga rekonsiliasi data yang dilakukan antara cargo system dan juga pembukuan manual, serta verifikasi antar data operasional dan juga keuangan. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada rancangan standar operasional
prosedur atau SOP baru untuk di masa depan. Eh, PT FAS ini sebaiknya bisa lebih mengupdate lagi mesinnya seperti pemindaian kuantum, yaitu mendeteksi bahan peledak, narkotika, dan juga biologis berdasarkan sidik jari, molekul unik, dan jauh lebih presisi dari X-ray konvensional yang sebelumnya. Sebuah teknologi yang tidak hanya menampilkan gambaran fisik objek seperti X-ray, melainkan mampu juga mengidentifikasi komposisi molekul absolut dari setiap substansi di dalam kargo. Dengan memanfaatkan prinsip resonansi kuantum, alat ini juga akan membaca sidik jari molekuler unik dari setiap zat dan juga memungkinkan deteksi presisi tinggi terhadap bahan peledak, narkotika, atau bahkan agen biologis tersembunyi tanpa merusak atau juga mengeluarkan radiasi berbahaya. Dan ini juga akan memberikan identifikasi zat yang pasif dan juga bukan sekadar asumsi. Boleh di next? Baik, selanjutnya mengenai solusi dan rekomendasi sistem baru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap sistem pendapatan yang dijalankan oleh PT Fajar Anugrah Semesta, diketahui bahwa sistem yang digunakan saat ini masih bersifat semi-manual dan belum terintegrasi sepenuhnya antar departemen. Meskipun perusahaan telah mengembangkan aplikasi internal yaitu cargo system, keterbatasan dalam integrasi dan pembaruan data secara real-time menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, solusi dan rekomendasi sistem baru yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut. Boleh di next? Yang pertama adalah PT FAS disarankan untuk mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh. Misalnya, dengan mengadopsi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP system direkomendasikan untuk diterapkan karena mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem terpadu, mulai dari penerimaan order, verifikasi data, penghitungan biaya pengiriman, penagihan, hingga penyusunan laporan keuangan. Implementasi sistem ini bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan manual, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan sistem ini, semua proses dari penerimaan order hingga pelaporan keuangan dapat dilakukan dalam satu platform, sehingga meminimalkan duplikasi data, meningkatkan akurasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Boleh di next slide? Yang kedua adalah implementasi real-time data entry dan dashboard. Demi mendukung efisiensi dan transparansi, PT FAS perlu mengembangkan sistem pencatatan yang bersifat real-time, di mana setiap update transaksi langsung terekam dalam sistem dan dapat dimonitor melalui dashboard visual. Dashboard ini dapat diakses oleh manajemen untuk melihat statistik pendapatan, status pembayaran, dan laporan transaksi lainnya secara langsung, karena ERP system secara otomatis menyusun rekapitulasi penjualan yang berisi seluruh transaksi yang nantinya bisa diteruskan ke bagian finance and accounting untuk menyusun laporan keuangan. Boleh di next? Yang ketiga adalah otomatisasi pencatatan pembayaran dan penerbitan dokumen. Untuk mengurangi pekerjaan ganda dan potensi kesalahan dalam pencatatan, disarankan agar cargo system dapat dikembangkan agar secara otomatis, yaitu menandai status pembayaran, menghasilkan invoice dan kwitansi digital, dan mengirimkan dokumen secara otomatis ke email pelanggan. Hal ini akan menghemat waktu, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Boleh di next? Lalu yang terakhir adalah integrasi sistem dengan prosedur keamanan. Sistem baru juga sebaiknya mengintegrasikan pencatatan keamanan seperti hasil screening, labelisasi, dan status inspeksi dalam satu platform, yang nantinya bisa diakses oleh tim operasional atau manajemen untuk memantau alur pengiriman. Integrasi ini akan memperkuat compliance terhadap SOP dan meningkatkan kecepatan pelacakan status barang. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait flowchart PT FAS dengan sistem yang baru. Untuk proses awalnya masih sama, yaitu adanya kedatangan pelanggan ke gudang PT FAS, lalu pelanggan menyerahkan barang ataupun spesifikasi barang, yang mana
barang ini akan secara manual dilakukan pengecekan oleh aviation security. Nah, pengecekan barang ini tadi dilakukan dengan alat seperti mesin X-ray ataupun alat pendeteksi bahan peledak. Nah, setelah itu akan dilakukan proses pengambilan keputusan terkait kelayakan barang tersebut. Apakah barang tersebut memenuhi SOP yang berlaku? Nah, apabila barang itu memenuhi kriteria kelayakan, barang akan lanjut ke proses selanjutnya yaitu di admin gudang. Namun apabila barang tidak memenuhi kriteria kelayakan, barang akan dikembalikan kepada pelanggan. Nah, apabila tadi barangnya itu memenuhi kriteria kelayakan, proses selanjutnya itu admin gudang akan secara manual memasukkan data ke dalam ERP system. Nah, nantinya di ERP system untuk modul penjualan ini akan dilakukan proses pengambilan keputusan melalui verifikasi data barang. Apakah data tersebut valid ataupun tidak valid. Nah, apabila data tersebut valid, ini akan bertransformasi ke proses yang kita buat proses B. Lalu, apabila barang ini tidak valid, ERP sistem ini akan secara otomatis memberikan notifikasi kepada admin gudang. Lalu, admin gudang ini menerima notifikasi dan secara manual melakukan klarifikasi dan juga revisi order. Nah, setelah itu akan bertransformasi ke proses A, yang mana proses A ini akan dilanjutkan oleh ERP sistem untuk modul penjualan. Itu akan dilakukan kembali proses verifikasi data setelah adanya revisi order tadi. Nah, kita move apabila tadi datanya itu valid, akan bertransformasi ke proses B, yang mana ini proses B akan dilanjutkan oleh personel AFSEC yang akan secara manual mengirimkan barang ke gudang maskapai. Lalu di gudang maskapai ini dilakukan proses pengiriman barang ke destinasi. Nah, setelah itu order selesai karena PT FAS ini hanya berwenang dalam proses pemeriksaan dan pengiriman ke gudang maskapai. Nah, setelah tadi order selesai, ERP sistem ini akan secara otomatis atau secara computerized mengupdate status order selesai di sistem. Selanjutnya, proses akan berlanjut ke proses C, yang mana proses C ini akan dilanjutkan oleh ERP sistem untuk modul keuangan dan juga operasional, yang mana untuk ERP sistem ini akan secara otomatis menghitung biaya pengiriman, lalu menerbitkan dokumen pembayaran ataupun invoice. Setelah itu proses berlanjut ke proses D, yang mana proses D ini selanjutnya dilakukan oleh pelanggan. Nah, tadi setelah pelanggannya itu mendapatkan dokumen pembayaran, pelanggan ini akan secara manual melakukan payment secara non-tunai. Nah, setelah pelanggan melakukan payment, pihak finance ini akan secara otomatis menerima dan juga memverifikasi pembayaran. Lalu, pihak finance akan mengupdate status secara manual di ERP system. Setelah itu, ERP system untuk modul keuangan dan operasional ini akan secara otomatis mengupdate status pembayaran menjadi lunas. Nah, setelah diupdate menjadi lunas pembayarannya, itu ERP system akan melakukan rekapitulasi penjualan secara computerized. Nah, setelah adanya rekapitulasi penjualan oleh ERP sistem itu, proses dilanjutkan oleh pihak accounting, yang mana pihak accounting ini akan menerima data rekapitulasi penjualan dari ERP sistem. Selanjutnya, pihak accounting ini akan memasukkan data secara manual ke ledger, dan juga akan membuat laporan keuangan secara computerized. Setelah itu akan diterbitkan dokumen laporan penjualan, yang mana setelah diterbitkan laporan penjualan, pihak accounting akan secara manual mencetak atau print laporan keuangan untuk selanjutnya diberikan kepada owner. Nah, setelah owner ini menerima dokumen laporan penjualan, lalu proses selesai, yaitu laporan keuangan sudah diterima oleh owner, dan proses akan berulang kembali seperti yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur siklus pendapatan berdasarkan sistem baru atau sistem ERP.
Yang pertama ada penerimaan order. Untuk urutannya yaitu pelanggan menyerahkan barang, lalu diperiksa oleh FSEC, dan jika layak, data diinput ke ERP atau modul penjualan. Yang kedua yaitu ada verifikasi data. ERP memverifikasi otomatis, lalu jika valid, lanjut ke proses pengiriman. Jika tidak, notifikasi ke admin untuk revisi. Yang ketiga, ada perhitungan dan dokumen pembayaran. Sistem menghitung biaya kirim dan menerbitkan invoice digital secara otomatis. Berdi next. Baik, jadi urutan selanjutnya keempat ada pembayaran dari pelanggan. Tahap pembayaran pelanggan. Baik, selanjutnya yang keempat, tahap pembayaran pelanggan ini salah satu titik krusial dalam siklus pendapatan. Dalam sistem ERP yang baru, PT FAS ini mengedepankan metode pembayaran yang lebih efisien dan modern, yaitu via transfer atau non-tunai. Dengan pembayaran non-tunai, proses rekonsiliasi pembayaran menjadi jauh lebih cepat dan akurat. Sistem ERP secara otomatis dapat mencocokkan transaksi pembayaran yang masuk ke rekening bank perusahaan dengan faktur atau pesanan penjualan yang relevan. Hal ini juga menghilangkan ketergantungan pada pencocokan manual yang rentan kesalahan dan juga memakan waktu. Setiap transaksi pembayaran tercatat secara digital dalam sistem ERP ini juga menciptakan jejak audit yang jelas, meningkatkan transparansi dan juga memperkuat akuntabilitas keuangan. Semua pihak yang berkepentingan dari Departemen Keuangan hingga manajemen dapat melacak status pembayaran secara real time. Penggunaan pembayaran non-tunai ini juga secara signifikan mengurangi risiko penanganan uang tunai, seperti kehilangan, pencurian, atau juga kesalahan penghitungan. Seluruh aliran dana terekam secara elektronik dan juga memberikan keamanan yang lebih baik. Selanjutnya, yang kelima ada pengiriman barang. Tahap pengiriman barang ini adalah tahapan fisik dari siklus pendapatan yang juga terintegrasi erat dengan sistem ERP. Prinsip utamanya adalah barang dikirim hanya setelah pembayaran dinyatakan lunas. Begitu pembayaran pelanggan terkonfirmasi dan status faktur atau pesanan penjualan di sistem ERP berubah menjadi lunas, hal ini akan memicu proses pengiriman secara otomatis. Sistem juga akan menghasilkan dokumen pengiriman yang diperlukan seperti surat jalan atau daftar pick up. Informasi kelunasan ini secara otomatis terkirim ke Departemen Gudang. Petugas gudang kemudian dapat segera memproses pengambilan barang dan pengemasan. Yang terpenting, setiap pergerakan barang mulai dari disiapkan di gudang hingga proses keberangkatan akan terus diperbarui statusnya di dalam sistem ERP. Ketika barang benar-benar siap untuk dikirim atau telah keluar dari gudang, status order di sistem akan secara otomatis diperbarui kembali menjadi lunas atau terkirim. Selanjutnya yang keenam ada penjurnalan penjualan. Tahap terakhir namun tak kalah penting, ini dilakukan secara otomatis oleh sistem ERP. Hal ini adalah inti dari integritas siklus pendapatan dengan fungsi akuntansi perusahaan. Prosesnya yaitu ERP menyusun rekap penjualan otomatis yang selanjutnya akan dikirim ke finance dan laporan siap digunakan untuk manajemen. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada penutup yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan wawancara dan analisis yang kami lakukan, sistem informasi akuntansi atau atas siklus pendapatan di PT Fajar Anugrah Semesta ini menggunakan aplikasi internal yaitu Cargo System, yang mana Cargo System ini belum terintegrasi dengan divisi lain, terus khususnya divisi finance dan accounting. Sehingga
data yang diterima ini tidak bersifat real time, yang mana hal ini tuh bisa mengakibatkan keterlambatan, pencatatan, dan juga hambatan dalam penyusutan laporan keuangan. Lalu, sebagai solusi, kami mengusulkan implementasi ERP system yang terintegrasi yang menghubungkan seluruh proses bisnis, mulai dari order hingga pelaporan keuangan. Dengan ERP sistem ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan juga diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi real time. Boleh di next? Baik, berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan terhadap sistem pendapatan dan juga pengendalian internal di PT Fajar Anugrah Semesta, berikut ada beberapa saran yang dapat kami berikan. Yang pertama yaitu mengenai peningkatan integritas sistem informasi. PT FAS sebaiknya mulai mengembangkan sistem informasi terintegrasi antara kedua sistem dengan sistem akuntansi dan keuangan. Hal ini sangat penting untuk menghindari penataan ganda, mengurangi resiko keterlambatan, serta meningkatkan efisiensi dan juga akurasi pelaporan keuangan. Boleh di next? Selanjutnya ya, saran yang kedua yaitu digitalisasi proses secara menyeluruh. Meskipun kargo sistem sudah cukup membantu pencatatan transaksi, proses manual yang masih berjalan di beberapa tahap seperti pencatatan pembayaran dan juga pelaporan tetap beresiko menimbulkan inefisiensi. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk melanjutkan proses digitalisasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan sistem ERP skala kecil atau berbasis cloud. Selanjutnya, saran yang ketiga mengenai pelatihan dan penguatan SOP antar departemen. Mengingat pencatatan dan pemrosesan transaksi masih dilakukan oleh unit-unit terpisah, perlu adanya pelatihan dan juga penguatan pemahaman SOP agar koordinasi antar staf seperti antara staf CSD, kasir dan juga accounting dapat berjalan lebih lancar dan juga lebih seragam. Boleh di next? Baik, yang keempat yaitu saran mengenai pengembangan dashboard monitoring. Untuk meningkatkan pemantauan dan pengambilan keputusan manajemen, sebaiknya perusahaan dapat mempertimbangkan pengembangan dashboard visual berbasis data yang juga menampilkan laporan pendapatan secara real time. Hal ini juga akan mempermudah evaluasi bulanan dan mendukung transparansi internal. Selanjutnya, saran yang kelima mengenai penerapan sistem audit trail otomatis. Mengingat pentingnya aspek keamanan dan akuntabilitas dalam industri pengiriman kargo udara, PT FAS sebaiknya disarankan untuk mulai menerapkan sistem audit trail otomatis dalam mencatat transaksi. Dengan begitu, setiap aktivitas dapat dilacak secara sistematis tanpa mengandalkan pencatatan yang manual. Boleh di next? Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai analisis sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan dari PT Fajar Anugrah Semesta atau PT FAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.